Ya, Demon Slayer, salah satu anime yang gua tunggu-tunggu di tahun 2025. Tapi, apakah anime ini akan menjadi anime terbaik di tahun ini? Mari kita bahas. 宴の時間だ。 Welcome to my channel review film. Kali ini kita akan membahas film anime terbaru, yaitu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinite Castle. Oke, sebelum gue masuk ke dalam reviewnya, gue mau kasih disclaimer dulu. Akan banyak orang yang tidak terima jika gue katakan film Demon Slayer ini mediocre, atau bahkan ada yang bakal seneng kalau gue mengatakan film Demon Slayer ini bagus. Dan gue termasuk dalam orang yang menganggap bahwa film Demon Slayer ini adalah film yang mediocre. Kenapa bisa begitu? Karena anime Demon Slayer itu adalah anime yang popcorn movie. Jadi semua bisa menikmati tanpa lu harus mikirin sisi objektif dari film tersebut. Tapi yang namanya film pasti harus ada sisi objektif yang harus dibahas. Dan gua akan mulai dari yang pertama, sisi positif terbaik di film ini, yaitu visual. Dan ini selalu menjadi senjata utama di film Demon Slayer, yaitu visual. Dibuktikan di film ini bahwa secara visual ini udah lebih meningkat dibandingkan beberapa season terakhir Demon Slayer, dimana di sini secara detail teksturnya, warnanya, color gradingnya, komposisinya, menurut gua ini lebih meningkat dibandingkan film-film Demon Slayer atau beberapa season terakhir dari Demon Slayer sendiri. Sinematografi di film ini juga keren banget. Beberapa kali menggunakan shot-shot dari wide angle dan juga dari low angle dan high angle. Dan menurut gua ada satu shot keren di mana di sini lihat Akaza yang dulu masih mode manusia di bukit bersama Koyuki ceweknya diambil dari wide angle dengan scoring musik, color grading dari petasan, gila itu indah banget. Apalagi scene ketika Tanjiro dan Ryu sedang mengeksplor kastil dari high angle, tiba-tiba musik sudah mencapai maksimalnya. Akaza turun dari zoom out ke mata Akaza. Gila, itu mengingatkan gue dengan zoom out di film-film Final Destination. Jadi secara visual juga oke, secara sinematografi juga oke, baik juga dari segi fightingnya, dengan pewarnaannya yang menurut gua keren abis pokoknya. Lanjut ke poin kedua yang akan gue bahas, yaitu audio. Ini juga udah nggak bisa gue bantah lagi, ini adalah audio terbaik menurut gue. Dimana di sini secara scoring musik benar-benar keren banget, secara sound design juga mantep banget. Dengan tim song itu Infinite Castle yang benar-benar bikin merinding banget cuy. Benar-benar imersif banget, apalagi kalau sound bioskop anda bagus, itu sudah pasti top. Tapi ya apin ya, kenapa gua masih bilang bahwa film Demon Slayer ini adalah film yang mediocre? Ya karena jujur ini bukan literally film cuy. Ini jelas-jelas potongan beberapa episode Demon Slayer di season sebelumnya gitu. Yang film pun ini tidak mencerminkan struktur film pada umumnya gitu. Jadi benar-benar ini potongan episode aja gitu. Bukan masalah plotnya sebenarnya masalah fasenya ya, karena fasenya ini adalah TV series, berbeda dengan film udah pasti beda jauh ya, makanya fasenya menurut gua acak-acakan banget sih.
Selanjutnya dari masalah flashbacknya, ini kemarin banyak banget yang masalahin masalah flashbacknya. Entah kenapa flashbacknya menurut gua ya oke-oke aja sih sebenarnya. Cuman entah kenapa banyak yang mempersalahkan gitu loh ya. Padahal kan bener-bener Demon Slayer kan isinya kadang-kadang flashback, kadang-kadang fighting gitu-gitu aja ya kan. Nah, menurut gua nggak masalah lu mau nambahin flashback gitu ya, karena jujur kalau di menurut saya nggak ada flashback menurut gua kosong ya. Lu kalau mau fighting ya lu pasti juga bakal bosan akhirnya, karena nggak ada cerita lain yang ingin disampaikan dalam film tersebut gitu loh. Dan juga penempatan flashbacknya ya seperti gue bilang tadi ya, TV series, karena ini bukan film, ini TV series yang dipotong-potong. Dan seperti itu aja ya kan, habis fighting flashback selesai, diganti fighting flashback selesai kan, baru masuk lagi yang baru, fighting lagi flashback selesai, gitu-gitu aja berformula aja. Ya jadi menurut gua masalah flashback tuh enggak apa-apa sebenarnya. Flashbacknya juga menurut gua lumayan tersampaikan dengan baik ya. Meskipun ada beberapa flashback yang nggak terlalu gua pahami, entah kenapa gue bingung banget struktur cerita pas apa flashbacknya, tapi masih tersampaikan dengan baik. Tapi ini juga sangat mengganggu menurut gua. Dari kan setiap scene itu fighting. Nah, ketika sudah mencapai klimaksnya, entah kenapa layar langsung gelap dan langsung kembali ke flashback. Itu yang menurut gua agak gimana ya, agak menurunkan sedikit representasi kita dalam menonton film tersebut begitu loh. Dan akhirnya apa? Sangat final sequence semuanya hampa, nggak terasa apa-apa, bener-bener nggak terasa apa-apa. Fightingnya menurut gua biasa aja, karena just presentasi kita sudah diturunkan lewat klimaks yang tiba-tiba langsung dipotong oleh flashback yang tiba-tiba muncul di situ. Gue di sini nggak menyatakan flashback yang jelek atau gimana, cuman menurut gue penempatan flashbacknya menurut gue agak mengganggu ya. Seharusnya bisa di mana, atau di scene berikutnya atau kapan begitu. Dan untuk dari segi permasalahan yang tentang harus sesuai dengan manga, yang gue lihat-lihat di media sosial tuh banyak banget yang mempersalahkan. Nggak tahu gue, karena gue nggak juga banyak baca manga ya, sorry banget. Karena gue emang nggak suka banget kultur timur Asia gitu lah. Kalau kultur barat itu gue sogah boy, karena kan mereka yang membangun ceritanya dan diadaptasi kembali menjadi cerita yang berbeda dengan versi komiknya lah gitu ya kan. Ya, kalau manga kan emang dari kalau mau dibikin film gitu ya, terus harus sesuai dengan manganya, karena menurut orang-orang timur ini manga tuh sebagai pandangan utama mereka dalam membangun suatu konteks. Makanya entah kenapa kalau ada anime yang berbeda dengan manganya langsung dibully atau dijelek-jelekin lah, karena mereka menganggap bahwa manganya ini harus menjadi parameternya untuk konteks tersebut gitu. Kesimpulannya adalah gue masih sangat menikmati dalam film Demon Slayer ini, karena gue sampai sekali tadi nggak terlalu anime. Jadi tadi gue sama hidup ini belum pernah nonton anime pun gitu. Baru hari ini coba-coba nonton anime ya. Dulu sih udah pernah coba One Piece, apa Naruto gitu, cuman ya nggak suka aja gitu. Udah beberapa episode udah gue tinggal ya kan, karena gue emang gak suka ngeliat style Jepang gitu bu. Tapi lewat Demon Slayer ini gila, di secara visual udah kebarat-baratan banget sih, gue sangat banget dengan art style ini dari Demon Slayer ini. Dan ya kita tinggal menunggu di 2027. Dan ya final score yang akan gue berikan di film ini yaitu 7,8/10 alias mediocre. Ini literally terbantu dengan visualnya, fightingnya,
sound design, scoring musiknya kebantu banget. Tapi secara plot masih biasa aja menurut gua. Fasenya juga TV series, jadi gua agak gimana gitu dan tanggapan dengan film ini itu. Ya mungkin itu aja saja sih yang bisa gue sampaikan dalam review ini. eh Jika kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di next review. Bye bye semua.